Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Aula Ita Apriliana, NIM 20322002 dari Prodi Pendidikan Matematika Semester 2. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah teori bilangan yang diambil oleh Ibu Uki Suhendar. Jadi pada video kali ini saya akan membahas satu soal Olimpiade tentang teori bilangan dengan subbabnya keterbagian. Dan berikut saya akan menampilkan soalnya. Maaf. Jadi ini soalnya, tentukan bahwa P 1 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5 ditambah sampai dengan 99 pangkat 5 ditambah 100 pangkat 5 habis dibagi 10.100 tetapi tidak habis dibagi 3. Untuk menyelesaikan soal semacam ini, kita akan menggunakan teorema. Jadi kita harus mengetahui teorema-teorema yang digunakan untuk membuktikan soal semacam ini. Jadi sebelumnya, untuk teorema keterbagian, ini ada 4 sifat. Yang pertama, jika A membagi B dan A membagi C. Awas, sini ada kata hubung dan, yang artinya itu dua-duanya. Dua kondisi ini harus terpenuhi, maka A membagi B plus C. Untuk yang kedua, jika A membagi B dan B membagi C. Untuk sifat yang nomor 2 ini terdapat sifat transitif, berarti ujung dengan ujung dengan ujung, maka A membagi C. Untuk yang ketiga, jika A membagi B dan C membagi B dengan A dan C saling prima, artinya FPB dari A dan C ini sama dengan 1. Dan ingat, di sini juga ada kata hubung dan, maka semua kondisi ini harus terpenuhi. Untuk sifat yang nomor 3. Untuk sifat yang nomor 4 ini sifat aljabar. Di sini ada A pangkat N plus B pangkat N. Dan bisa kita lihat ini susunannya bahwa ini merupakan pemfaktoran aljabar. Sehingga implikasi dari sifat nomor 4 ini ialah A plus B membagi A pangkat N plus B pangkat N. Sifat ini berlaku dengan syarat N-nya ganjil. Artinya, N ganjil di sini harus terpenuhi. Jika N-nya genap, maka sifat yang nomor 4 ini tidak berlaku dan tidak dapat digunakan. Kita kembali ke soal yang tadi. Lalu bagaimana ini cara menyelesaikannya? Bagaimana cara membuktikannya? Jadi, kita perhatikan dulu dari soal ini. Dari soal ini dapat kita simpulkan dua hal. Yang pertama, habis dibagi 10.100 dan yang kedua tidak habis dibagi 3. Berarti cara membuktikannya yang pertama, 10.100 itu membagi P. Dan yang kedua, 3 tidak membagi P. Kita lanjutkan. Untuk yang tadi, 10.100 membagi P. Ini bisa kita bagi menjadi 2. Bisa kita bagi menjadi 2 bagian. 2 bagian itu apa? Ya ini, 101 membagi P dan 100 membagi P. Mengapa demikian? Karena 10.100 sama saja dengan 101 dikali 100. Yang artinya, kita bisa pakai sifat nomor 3 yang tadi. Karena 101 sama 100 ini sama-sama prima. Jadi kita tahu untuk arah soal yang tadi itu kemana. Jadi di sini kita untuk langkah awal kita sudah tahu bahwa yang harus kita lakukan ialah mencari 3 hal ini. Yang pertama, kita harus membuktikan 101 membagi P, yang kedua 100 membagi P, dan yang ketiga 3 tidak membagi P. Untuk yang satu dan yang kedua ini,
ini akan merujuk pada satu kesimpulan, yaitu 10.100 membagi P. Untuk yang pertama, kita membuktikan satu-satu membagi P dulu. Di sini diketahui P-nya yang tadi 1 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5 dan seterusnya. Jika kita lihat dari susunannya ini, susunan P-nya ini, kita tahu bahwa ini merupakan penjumlahan komutatif. Ya, ini merupakan penjumlahan komutatif, yang berarti kita dapat mengubahnya mau kita dapat memanfaatkan sifat komutatif itu agar kita bisa mengubah P-nya menjadi ini. Jadi karena ini tadi bersifat komutatif, maka saya ubah P-nya menjadi 1 pangkat 5 ditambah 100 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 99 pangkat 5 dan seterusnya. Dan untuk ini, untuk mencari yang terakhir ini awas, kadang ini menjadi masalah jika kita ingin mengelompokkan bilangan dengan struktur yang banyak. Kita harus tahu sampai berapa ini berkelanjutan dan yang terakhir ini apa. Karena jika kita salah menentukan, maka untuk langkah-langkah selanjutnya kita juga akan mengalami kesalahan juga. Nah, perhatikan polanya di sini. Di sini kita bisa jumlahkan ya, 1 ditambah 100 itu 101, 2 ditambah 99 itu 101, begitu pun 3 tambah 98 dan seterusnya. Maka jika kita ingin yang akhir ini isinya juga 101, maka kita isi dengan 50 pangkat 5 plus 51 pangkat 5 ya. Untuk selanjutnya sifat keterbagiannya ya. 1 ditambah 100 habis membagi 1 pangkat 5 ditambah 100 pangkat 5, 2 ditambah 99 habis membagi 2 pangkat 5 ditambah 99 pangkat 5, seterusnya hingga yang terakhir 50 plus 51 habis membagi 50 pangkat 5 plus 51 pangkat 5. Jadi jelas di sini karena n-nya ganjil, maka kita memakai sifat yang nomor 4. Jadi kita memakai sifat teorema tadi yang nomor 4. Maaf. Dan kita perhatikan lagi. Selanjutnya kita perhatikan di sini. 1 tambah 100, 101. 2 tambah 99, 101. Seperti yang saya bilang tadi ya. Jadi ini semua yang di bagian kiri ini semua hasilnya 101. Maka artinya 101 dia membagi 1 pangkat 5 ditambah 100 pangkat 5 dan ini seterusnya ini. Yang berarti ekspresi yang ini sama saja dengan P. P yang sudah kita ubah urutannya tadi, Berarti kita punya 101 membagi P. Jadi untuk hal yang pertama tadi, 101 membagi P sudah terbukti dan sudah selesai pembuktiannya. Kita lanjutkan ke pembuktian yang kedua. Yang kedua tadi membuktikan 100 membagi P. Lalu bagaimana membuktikannya? Caranya ini sama seperti yang awal tadi ya. Di sini sudah diketahui P-nya. Dan ini, yang P-nya ini saya ubah langsung menjadi seperti ini. 1 pangkat 5 ditambah 99 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 ditambah 98 pangkat 5. Dan di sini, karena kita punya 1 sampai 99, ya. Di sini saya punya 1 sampai 99, berarti kita punya suku tengah. Jadi untuk mencari suku tengahnya ini, jika yang awal tadi kan tidak memiliki suku tengah. Jika ini memiliki suku tengah, lalu suku tengahnya apa? Ya ini 50 pangkat 5. Kenapa 50? Karena merupakan suku tengah dari 1 sampai 99 yang tadi. Itu. Untuk yang di ujung ini kita juga belum tahu. Maka di ujung ini kita isi dengan 100 pangkat 5.
Untuk yang selanjutnya ini 1 ditambah 99, habis membagi 1 pangkat 5 ditambah 99 pangkat 5, dan seterusnya sama. Maka dari ini kita punya kesimpulan. Ini karena di sebelah kiri ini jika dijumlahkan semuanya 100, 1 ditambah 99 100, 2 ditambah 98 100, maka dari situ kita mempunyai kesimpulan bahwa 100 itu membagi 1 pangkat 5 ditambah 99 pangkat 5 ditambah 2 pangkat 5 dan seterusnya ini. Maka ini kan ekspresi dari P. Ya, ingat bahwa ekspresi P yang kita ubah posisinya, berarti kita punya kesimpulan bahwa 100 membagi P. Untuk hal yang kedua ini tadi juga sudah terbukti. Kita sudah selesai membuktikannya. Maka kita punya kesimpulan karena FPB 100 dan 101 tadi sama dengan 1, dan 11 dikali 100 itu membagi P, maka 10.100 membagi P. Jadi, untuk yang pertama dan kedua tadi sudah terbukti, sudah selesai pembuktiannya. Kita lanjut yang ketiga. Kita membuktikan 3 tidak membagi P. Kita ingat bahwa P dibagi 3 itu bersisa sesuatu. Nah, untuk caranya mirip-mirip dengan yang tadi. Jadi, ini tadi P-nya sudah diketahui, dan ini saya kelompokkan menjadi 2 pangkat 5 ditambah 100 pangkat 5 ditambah 3 pangkat 5 ditambah 99 pangkat 5 ditambah seterusnya. Nah, ini belakangnya 1. Ini belakangnya 1 karena si 1 ini tidak ada temannya. Jadi si 1 ini tidak memiliki pasangan. Karena kita tadi masanginnya dari 2 ke 100, 3 ke 99. Jadi hingga seterusnya seperti itu. Nah, karena ini 1,5 sendirian, jadi kita taruh di paling belakang. Nah, selanjutnya berapa setelah sebelum 1 pangkat 5 ini? Jadi, ia adalah 51 pangkat 5. Kenapa harus 51 pangkat 5? Ya, karena ini suku tengahnya. Suku tengah antara 2 dengan 100 ini. Ya, 51 pangkat 5. Ya. Maka ini 2 plus 100 habis menjadi 2 pangkat 5 plus 100 pangkat 5. 3 plus 99 habis menjadi 3 pangkat 5 plus 99 pangkat 5. Dan di sini, maaf. Dan di sini, jika ditambahkan semuanya 102. 2 ditambah 100, 102. 3 ditambah 99, 102. Maka kita memakai sifat yang nomor 2. Jadi kita punya 3 yang habis membagi 102 dan 102 habis membagi 2 pangkat 5 plus 100 pangkat 5. Dan ini 3 habis membagi 2 pangkat 5 ditambah 100 pangkat 5. Kemudian 3 habis membagi 102 dan 102 habis membagi 3 pangkat 5 ditambah 99 pangkat 5. Hingga di sini 3 habis membagi 51 pangkat 5, tetapi 3 tidak membagi 1 pangkat 5. Oke, jadi di sini P dibagi 3 dengan sisa 1. Jadi di sini 3 tidak membagi P. Maka karena ini kalau membagi, jika ini membagi maka sisanya harus 0. Jadi untuk yang ketiga ini juga sudah selesai kita pembuktiannya. Jadi sudah selesai ya untuk pembuktiannya tadi, dan saya harap semoga teman-teman bisa memahaminya. Apabila ada salah kata, saya minta maaf, dan juga mungkin penjelasan saya kurang dapat dipahami.
kami bisa juga menghidupi garis besar-besarnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.